Aku beri kamu kesempatan balas dendam. Mau atau tidak? Kamu akhirnya sadar juga. Kamu siapa aku? Setelah suntikan ini selesai, aku akan ceritakan semuanya padamu. Nona. Nona, pelan-pelan. Nona, mahar dari Pangeran Qi sudah dikirimkan. Anda segera akan menjadi permaisuri. Kenapa harus berjalan puluhan li demi satu botol obat ajaib? Kamu yang harusnya tampil di depan umum. Tahukah kamu seluruh kota tertawa padamu? Meski aku anak angkat, orang tua angkatku memperlakukanku seperti anak kandung. Selama wajah adik Yuyong bisa sembuh, aku rela bayar berapapun harganya. Yaoniang. 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 Kakak perempuan baikku. Kamu pakai identitasku untuk tinggal di kediaman pangeran. Apa kamu sangat bangga dengan itu? Aku memang berniat mengembalikan identitas itu hari ini. Meski kamu sangat membenciku, tapi kenapa harus membunuh Yao Niang? Kamu tahu tidak? Nona jalan kaki puluhan li demi kamu. Baru dapat obat mujarab untuk wajahnya. Tapi kamu perlakukan ibu susunya seperti itu. Dia salah karena melahirkan bajingan sepertimu. Kalau darah keluarga Sen tidak mengalir di tubuhmu, kenapa ayah biarkan kamu hidup sampai sekarang? Kamu cuma anak hasil kelahiran ayah saat mabuk. Keluarga Tawei merawatmu 18 tahun. Semua itu untuk tukar wajahku ini. Masuk ke kediamanku sebagai permaisuri. Hahaha, biarkan mama masuk. Wajah yang sangat cantik. Kakak, tenanglah. Setelah pernikahan nanti, aku yang akan masuk ke kediaman pangeran menggantikanmu. HMPH, bawa mama pergi. Wajah palsu ini benar-benar bagus. Hahaha. Wajahmu ada yang aneh. Wajahmu sudah dirusak orang. Aku beri kamu wajah baru. Dan identitas baru. Kamu kira ini yang aku inginkan? 6 bulan kemudian pakai pedang ini masuk ke kediaman negara sebagai selir. Saat itu kamu mau bagaimana? Harus bagaimana? Semua terserah kamu. Aku cuma minta satu hal. Kenapa aku harus dengar kamu? Karena kamu juga ingin balas dendam.
Xiaoning. Xiaoning, kamu sadar. Xiaoning. Xiaoning, kamu sadar. Kamu itu Nona. Itu aku. Itu aku, Xiaoning, benar-benar Nona. Itu aku, benar-benar aku. Wajahmu kenapa bisa jadi seperti ini? Nona, kamu sudah menderita banyak. Langsung mati saja. Dibandingkan dengan penderitaan ini, itu bukan apa-apa. Setidaknya kita sekarang masih hidup semua. Ini adalah perpaduan antara pil penyamar dan metode akupuntur. Pengaturan dari dalam ditambah pengobatan luar, baru bisa membuat wajahmu selalu awet muda. Terima kasih, Tabib Song, telah memberiku hidup baru. Juga terima kasih karena sudah mengajarkan aku ilmu kedokteran, menyelamatkan Xiaoning dari bahaya air dan api. Masa 6 bulan sudah tiba. Aku akan berikan satu lagi, supaya kamu bisa tenang masuk istana membalas dendam. Ini adalah bubuk pingsan, bisa membuat orang pingsan. Ingat janji kita. Baik. Tabib dan Nona lah yang menyelamatkanku dari ambang kematian. Nona, aku mau membantu kamu sebisa mungkin, setia tanpa ragu. Xiaoning, kamu ngapain? Cepat istirahat dengan baik. Tapi nanti, di dunia ini tak akan ada lagi Putri Tawe, Shen Yanhua. Ada. Hanya putri seorang penguasa daerah. Yun Xiao. Putri kerajaan, harap tenang. Lu Yuanpan sangat ahli dalam pengobatan. Asalkan minum obat tepat waktu. Penyakit mandul Anda pasti bisa disembuhkan. Siapa bilang aku mandul? Tubuh putri kerajaan ini sehat sekali. Dasar budak lancang, berani seenaknya bicara. Putri kerajaan, tolong maafkan. Budak ini khilaf bicara. Mohon maaf, putri kerajaan. Putri kerajaan, tolong maafkan. Putri kerajaan mana ada lancang. Putri kerajaan, tolong maafkan. Ah, jangan. Jangan, tolong maafkan. Putri kerajaan. Putri kerajaan, tolong maafkan. Dengan wajahku ini, seenaknya membunuh orang. Apa itu membuatmu puas? Mulut orang mati paling bersih, Putri kerajaan, siapa dia? Berani melawan putri kerajaan. Aku, Yun, gadis dari sekolah di Su. Atas perintah orang tua, datang membantu putri kerajaan. Aku belajar kedokteran dan ilmu sihir sejak kecil. Ingin membantu Nyonya sebisa mungkin. Ilmu kedokteran dan sihir. Dengan kemampuan seadanya itu. Bagaimana kau bisa membantu aku hamil? Kau tahu menghentikan kerabat kerajaan itu sangat tidak sopan. Bisa dihukum mati karena itu. Menghentikan kerabat kerajaan itu sangat tidak sopan. Bisa dihukum mati karena itu. Berikan aku alasan supaya aku tidak membunuhmu. Aku tidak berani tidak hormat. Aku hanya ingin hidup tenang di istana dan memberikan seluruh tenaga untuk Nyonya. Aku sudah sering lihat orang yang jual kesetiaan. Tapi baru pertama kali lihat ada yang jadi anjing pengawal di depan pintu. Bawakan pengukur kain untuk mengukur tubuh. Mau melayani raja, tapi harus lihat apakah kamu layak. Putri kerajaan melayani orang di istanaan. Bagaimana bisa mengukur tubuh Nona Yun di depan umum? Kalau nanti yang mulia menyalahkan, aku juga susah jelasin. Loh, aku ini permaisuri resmi di kediaman Pangeran Qi. Selain yang mulia, kamu cuma perlu jelasin ke aku saja. Ukur badan itu sampai buka baju depan umum. Kalau sampai tersebar, dia bakal gimana? Ya, kamu nggak lihat kalau Tuan sengaja menghukumnya. Wanita di kamar terlarang. Selain suami, nggak boleh diketahui orang lain. Paling tidak permaisuri jangan sampai ngobrol soal itu. Aku mana tahu kamu cukup layak melayani yang mulia atau enggak. Aku.
Tangkap dia. Tangkap dia untuk aku. Tangkap dia untuk aku. Ya. Ah. Yang Mulia, kok kamu sudah pulang? Aku di barak dengar laporan dari pengawal. Katanya kondisi Ronger tidak stabil. Jadi aku buru-buru pulang. Ah. Yang Mulia, aku sedang hamil. Kamu sudah hamil lebih dari setengah tahun. Kok bisa lupa hal sepenting ini? Akhirnya aku hamil juga. Yang Mulia. Ibu, ibu. Di mana anaknya? Anakku di mana? Barusan cuma sihir kecil yang aku pakai. Bisa membuat orang yang menanam pohon melihat pemandangan yang paling dia rindukan dalam hati. Permaisuri. Sekarang Anda masih pikir aku cuma bisa ilmu seadanya. Sekarang Anda masih pikir aku cuma bisa ilmu seadanya. Lagu ini, gunung tinggi dan air mengalir, membuat aku seperti benar-benar berada di antara pegunungan dan sungai. Permaisuri malam ini juaranya pasti kamu. Kaklan berlatih sampai larut malam demi ungkapan terima kasih ini. Benar-benar sangat mencintai Yang Mulia. Yang Mulia terlalu memuji. Aku sudah menyiapkan anggur bunga persik terbaik di kamar. Yang Mulia sudah lama tidak pulang. Mungkin setelah pesta kita bisa minum sedikit. Kalau Yang Mulia tidak mau ikut, aku akan sedih sekali. Permaisuri sudah bertahun-tahun di istana, tapi tetap polos dan manis. Tidak kehilangan sifat kekanak-kanakannya. Aku benar-benar iri. Polos dan manis. Tidak kehilangan sifat kekanak-kanakannya. Aku benar-benar iri. Soal usia, kakak permaisuri memang lebih unggul. Aku malu kalau dibandingkan. Aku juga sudah menyiapkan satu tarian. Yang Mulia coba lihat dulu baru putuskan. Raja, ada baiknya lihat dulu baru putuskan. Kakak permaisuri memang biasanya kurang mahir menari. Jangan sampai membuat lelucon yang memalukan. Mengganggu mood raja. Tarian ini untuk orang lain. Nona, meskipun malam ini kamu mendapat perhatian secara cuma-cuma, tapi kasih sayang itu hanya bisa diserahkan kepada permaisuri. Kamu tahu jalan yang harus diambil selanjutnya, kan? Siapa bilang aku akan menyerah padanya? Ini adalah tarian yang disiapkan oleh kakak permaisuri. Saya lihat. Bahkan penari baru di tempat hiburan pun menarinya lebih baik. Memang kurang memuaskan. Kalau begitu, malam ini cukup sampai di sini saja. Ayo. Ayo. Raja.
Raja. Kami berharap Raja berkenan mengabulkan. Aku rela mati untuk membuktikan tekadku. Ayo. Tolong jangan pergi, ya. Baik, aku tidak akan pergi. Ada apa ini? Raja ternyata mengenal perempuan licik ini. Aku juga bingung. Tampaknya permaisuri sudah nekat melakukan hal ekstrim, membiarkan serigala masuk ke dalam rumah. Raja. Dan bagaimana kamu bisa? Aku sudah menunggu Raja berhari-hari. Apakah Raja yakin sekarang harus bilang semua ini padaku? Malam pengantin. Saat namaku muncul di daftar juara, wajah cantikku setelah itu. Di daftar juara Wang Qi hanya akan tertulis namaku. Silakan duduk, permaisuri. Orang-orang permaisuri benar-benar tidak tahu aturan, tapi mereka sombong karena dimanjakan raja. Said permaisuri maksudnya Nona Yun, ya, raja menginap, tidak diizinkan pergi. Kalau mengucapkan salam, tentu tidak perlu dicegah. Perempuan licik ini berani menginap, benar-benar melanggar aturan. Permaisuri juga tak peduli. Raja adalah kepala keluarga. Aturan raja adalah aturan yang berlaku. Bagaimana aku bisa mengatur? Bukannya karena perempuan licik itu pandai menggoda, bukan cuma jago menari, tapi juga mengerti ilmu sihir. Semalam dia berduaan dengan raja sepanjang malam. Kabarnya lilinnya sudah diganti beberapa kali. Lapor, permaisuri. Semalam Raja sudah mengangkat Nona Yun sebagai istri resmi. Gelarnya Chun Xian. Diberi tempat tinggal di paviliun Pixiang. Silakan pergi. Tubuhku kurang sehat. Aku pamit dulu. Aku juga pamit dulu. Permaisuri, kalau sudah memberi dia kesempatan, mengapa membiarkan aku menambahkan bumbu pada cerita semalam, agar dia makin kesal? Said permaisuri memang licik, pasti tidak akan memaafkannya. Aku tidak suka anjing yang tidak patuh. HMPH. Resep obat dari Tabib Song benar-benar ampuh. Wajah Nona sekarang tak ada yang salah sedikit pun. Dan juga wangi yang memabukkan itu. Benar-benar barang aneh. Ya, wangi yang memabukkan itu. Wangi sejuta. Selir Kekaisaran Chunliang memohon kehadiran Anda. Hormat kepada selir, barang milik budak hina itu. Kamu berani ambil begitu saja. Jangan kira karena ada Putri Wang yang membela kamu, kamu bisa bertindak semaumu. Aku ini selir utama, kamu cuma seorang pelayan biasa. Aku punya kuasa atas kamu. Pemerintahan kita sudah punya aturan lama. Selir yang berusaha merebut kasih sayang dengan cara tak terhormat akan dipukul 30 kali, lalu disuruh ke toilet umum mengakhiri hidupnya. Tolong ampun, Yang Mulia. Yang Mulia. Selir yang mulia, kalau tidak ada perintah dari Raja dan Putri Wang, Anda tidak berhak menentukan hidup mati pelayan. Budak hina, apakah Anda pikir Anda pintar? Hari ini aku pasti akan mengambil nyawanya. Supaya selir yang berniat jahat tahu akibatnya, batu itu akan melihat seperti apa nasib penggoda penguasa. Pukul Yang Mulia, Yang Mulia. Nyonya. Yang Mulia. Selir sudah pergi ke paviliun wewangian setengah jam yang lalu, bahkan sudah diperlakukan dengan hukuman HMPH. Yan Ruolan benar-benar makin menjadi-jadi tanpa aturan. Yang Mulia,
apakah mau berangkat? Kalau pavilion wewangian sampai rusak di Chunliang, bagaimana Yang Mulia bisa tetap mendapat perhatian? Kenapa buru-buru? Biarkan dia menderita lebih lama lagi. Tanpa perintah dariku, menyalahgunakan hukuman pribadi. Hukumlah dia, Selir, berani sekali kamu. Berani sekali kamu. Kaisar Chunliang menginap di rumah Ji memang harus dihukum. Tapi dia malah pakai ilmu hitam untuk merebut perhatian. Bagaimana bisa tidak dibunuh? Putri Wang yang mulia. Saya ini hanya membersihkan lingkungan istana untuk Anda. Masalah ini akan saya bicarakan dengan raja sendiri. Selir. Apakah kamu ingin aku melaporkan ini langsung kepada raja bersama kamu? Terima kasih, Nyonya. Kamu harus ingat ini. Pohon besar sering kena angin. Di istana ini, satu-satunya yang bisa melindungimu cuma aku. Terima kasih banyak, Yang Mulia, sudah menolong. Aku ini sensitif dan tak berdaya. Selir ini ya, selalu sewenang-wenang. Sudah saatnya dia merasakan penderitaan. Kalau kamu bisa menyeretnya ke dalam masalah saat pesta keluarga Yaoi, aku akan mengizinkan kamu punya satu anak. Nona. Kalau kamu sudah tahu itu cuma ujian dari Putri Wang, ikuti saja arusnya. Kenapa harus kena hukuman dari permaisuri selir itu? Nanti malah kena tampar. Kayu yang menonjol di hutan pasti akan diterjang angin. Tentang Yurong ini terlihat seperti tidak belajar dan tidak punya kemampuan sejak kecil. Padahal ayahnya menyewa guru paling pintar untuknya, mengajarkan segala tipu daya dan strategi kekuasaan. Tidak ada yang diajarkan tanpa kecerdasan. Sekarang aku tidak punya apa-apa. Kalau mau capai tujuan, harus rela bayar harga. Hanya sebuah tipu muslihat. Terima saja. Malah kasihan pada si Uningku, karena peduli padaku. Dan permaisuri selir itu, dia benar-benar sampai tega mempermalukan kamu, permaisuri selir. Karena aku diberi perhatian khusus, maka dia membenci aku sampai ke tulang. Orang tidak ganggu aku. Aku juga tidak ganggu orang. Tapi kalau orang ganggu aku pasti balas 10 kali lipat. Posisi Anda dan permaisuri selir itu sangat berbeda. Bagaimana mungkin bisa bertarung? Justru harus dipikirkan baik-baik bagaimana caranya memanfaatkan kekuatan lawan untuk melawan dia. Nona. Obat penyamarannya cepat habis. Anda baru saja ganti wajah. Harus menunggu tabib suci datang untuk periksa ulang. Baru bisa tentukan dosis obat. Obat ini bisa bertahan sampai kapan? Paling lama sampai malam festival Yao Yue. Gunakan alasan sebagai tukang pijat untuk mengundang tabib Song masuk istana. Ingat, jangan sampai ketahuan orang lain. Jadi setiap kali matahari terbenam, pavilion siang akan tutup dan tidak menerima tamu. Tidak ada yang boleh bertamu. Permaisuri, saya sendiri yang melihat dengan mata kepala. Kaisar Chunliang dan seorang pria berbuat mesum. Tidak tahu malu sama sekali. Pakaian dalam merah Kaisar Chunliang masih tergantung di ikat pinggang pria gila itu. Wanita hina itu benar-benar sembrono. Saya melihat sendiri, tidak berani berbohong. Penipu licik. Tidak heran setiap matahari terbenam langsung tutup pintu. Ternyata menyimpan niat jahat itu. Permaisuri, lebih baik segera tangkap mereka berdua. Raja malam ini jaga di barak militer. Kalau pergi sekarang, takut permaisuri akan menutupi wanita hina itu, membuat semuanya terlihat baik-baik saja.
Saat malam festival Yao Yue nanti, aku pastikan raja bisa lihat wajah asli wanita hina itu. Hormat kepada raja. Semua duduklah. Malam festival Yao Yue hari ini, bulan purnama, keluarga berkumpul. Raja senang ditemani kalian para wanita cantik. Sangat bahagia. Yao. Tarimu membuat raja tak bisa melupakannya. Bagaimana kalau menari satu lagu lagi, untuk menghibur semua orang? Yang mulia, saya kemarin tanpa sengaja menabrak selir sisi dan mendapat hukuman. Saya kemarin tanpa sengaja menabrak selir sisi dan mendapat hukuman. Saat ini tubuh saya masih belum pulih. Dokter menyarankan agar saya tetap istirahat. Selir sisi merepotkanmu, ya? Tidak mungkin. Selir sisi juga khawatir saya kurang sopan, sehingga tidak bisa merawat yang mulia dengan baik. Salah saya memang tubuh saya lemah, tidak kuat menjalani pelatihan. Kalau merasa dirugikan, katakan saja terus terang. Bagiku, selama bisa selalu di samping yang mulia, seberat apapun penderitaan, aku terima dengan ikhlas. HMPH, wanita penggoda. Wanita yang sangat dibuat-buat. Yao. Wajahmu. Waduh, obatnya hampir habis efeknya. Tabib Song, apakah wajah saya ada masalah serius? Hanya sedikit infeksi saja. Perlu meracik ulang bahan obat penyamar. Tapi saat festival cahaya bulan purnama, setelah waktu Maoshi, ingat, jangan keluar rumah. Nanti saya akan menyusup ke istana dan membantumu mengurusnya. Ingat baik-baik. Yang mulia, mungkin karena aku berdandan. Bagaimana kalau aku turun dulu untuk beristirahat dan memperbaiki diri? Terima kasih, Yang mulia. Bajingan, malam ini adalah ajalmu. Ada apa ini? Waktunya tidak cukup. Cepat ikut aku pergi. Maaf saya terlalu terburu-buru. Aduh, Sen Yi, jangan lambat-lambat lagi. Cepat lihat wajah nona kami. Apa sebenarnya yang terjadi? Baik. Siu Ning, jaga ketat dan jangan beri celah. Jangan biarkan siapapun masuk. Tenang saja, Nona. Tidak apa-apa, cuma sedikit radang. Kamu makan ini dulu, nanti akan aku tusuk jarum untukmu. Baik. Jangan bergerak. Yang mulia, selama Yang mulia masuk istana ini, banyak sekali gosip di luar sana. Aku benar-benar tak tega mendengarnya. Ceritakan saja. Orang-orang bilang Yang mulia adalah wanita iblis. Yang mulia tertipu olehnya, memanjakan selir, sampai menghancurkan nama baik keluarga istri. Omong kosong belaka. Aku sudah lama mengenal Yao. Dia benar-benar manusia biasa, bukan wanita iblis apapun. Yang mulia, saya berani bertanya, apakah Yang mulia tidak merasa ada yang aneh? Apalagi tadi saya melihat wanita iblis itu berbuat mesum dengan pria asing. Sungguh tak pantas dilihat. Apa? Iya, dan juga. Jelas sudah. Malam ini adalah festival bulan penyatuan. Kami mohon Yang mulia membunuh wanita penyihir itu. Menjaga kerajaan. Wanita. Menjaga kerajaan, Yang mulia jika tidak ada bukti nyata. Hanya seorang pelayan rendah berani seenaknya menuduh. Hamba dengar.
Kaisar Chunyang baru-baru ini memanggil seorang tukang pijat ke istana. Sebenarnya belajar urusan ranjang, berusaha memikat Yang Mulia. Benarkah itu? Tidak hanya itu. Kaisar Chunliang juga berzina dengan tukang pijat itu di siang hari. Menutup pintu, tidak keluar. Hamba. Juga demi menjaga muka istana raja. Permaisuri Samping tidak punya bukti. Jangan berkata sembarangan. Mohon Yang Mulia dan Permaisuri segera ke ruang baca. Nanti akan terlihat jelas. Hanya butuh waktu sejenak. Wajahmu akan kembali seperti semula. Setelah itu harus minum pil penyamar wajah agar bertahan. Nona, Yang Mulia mereka sudah datang. Sen Yi, tolong cepatkan. Segera. Kaisar Chunyang Yang Mulia. Yang Mulia, kenapa Anda datang? Ternyata aku tidak salah tebak. Kaisar Chunliang setiap hari menutup pintu rapat-rapat. Diam-diam berlatih sihir pesona. Tujuannya untuk memikat raja. Menggoda Yang Mulia. Permaisuri Samping. Aku bukan orang seperti itu. Sama seperti wanita pelacur. Tidak pantas menemani Yang Mulia. Kamu yang jelaskan. Kaisar Chunliang setiap hari menutup pintu sebelum matahari terbenam. Apa yang dia lakukan? Laporkan. Permaisuri Samping. Kaisar Chunliang memanggil tukang pijat ternama di ibu kota. Setiap sore, dia berdua saja di kamar dengan tukang pijat itu. Bahkan tidak memakai pakaian. Tidak memakai pakaian. Kamu omong kosong. Bisa sampai sejauh itu. Aku berpikir Kaisar Chunliang menutup pintu lebih awal. Itu untuk menutupi hal ini. Pulanglah. Tukang pijat sudah biasa di kalangan wanita bangsawan ibu kota. Kaisar Chunliang memang tubuhnya lemah. Mungkin sedang merawat kesehatannya. Kalau memang begitu, aku tak perlu repot-repot seperti ini. Wanita murahan itu jelas tidak tahan kesepian. Bersama tukang pijat itu, diam-diam berbuat mesum. Sesuai hukum kerajaan kita, wanita yang berzina dengan pria luar dan tidak setia harus dihukum mati. Yang Mulia, wanita penyihir adalah sumber malapetaka. Jangan ada belas kasihan. Kaisar Chunyang, kamu mau mengaku bersalah? Aku tidak bersalah. Mengapa harus mengaku, Yang Mulia? Aku dizalimi. Sok-sokan. Mati di depan mata masih saja keras kepala. Kalau Kaisar Chunliang tidak bisa membela diri, maka kita tekan dulu saja. Nanti kita bahas lagi. Baginda. Kaisar Chunliang memang terkenal penakut. Aku rasa ada yang tidak beres dalam masalah ini. Baginda, aku hanyalah seorang wanita biasa. Bagaimana mungkin aku bersekongkol dengan Kaisar Liang? Meskipun wajahku sudah pulih, tapi semuanya sudah terlambat. Aku berani ambil risiko membawa Anda ke dalam rumah ini. Tentu saja aku sudah siapkan segalanya dengan matang. Aku membuat Yan Ruolan salah sangka bahwa dia memegang kelemahanku. Sebenarnya itu hanya untuk memberimu waktu menunda. Ruolan salah sangka bahwa dia memegang kelemahanku. Sebenarnya itu untuk menunda waktu agar wajah bisa disembunyikan. Tabib Sakti, mohon Anda sembunyi sebentar dulu. Setelah semuanya selesai, kita cari alasan untuk keluar istana. Terima kasih, Nyonya. Jangan sampai terungkap jati diri Anda sebagai wanita sampai detik terakhir. Kenapa begitu? Karena ada orang yang ingin membunuhku malam ini. Aku hanya bisa berpura-pura lemah agar mendapat belas kasihan dari Baginda, baru bisa mendapatkan secercah harapan hidup. Mohon Nyonya bantu aku. Baik. Bisa terpikir cara menjebak musuh seperti ini, sama cerdiknya dengan strategi kakakku yang sulung. Kenapa di dalam kamar ini ada bau pil penyamar wajah? Apa mungkin dia adalah Yan Huan? Kalau tukang pijat, dia perempuan, maka Kaisar Chunliang tak mungkin berkhianat. Kakak Su Fei,
Jangan cepat-cepat menarik kesimpulan. Wanita licik ini lihai. Pasti ada tipu muslihat. Kau meragukan kata-kataku seenaknya. Kalau begitu, kenapa dia selalu tutup pintu sebelum malam? Bagaimana menjelaskannya? Permaisuri selir. Aku tak tahu apa salahku padamu, hingga kau menzalimi aku seperti ini. Apa sebenarnya yang terjadi dengan selir Lanse? Baginda, wanita hina itu pasti berbohong. Apa sebenarnya ketidakadilan Kaisar Chunliang? Ceritakan saja. Hari ini aku di sini. Aku tidak akan membiarkanmu dihukum cambuk. Dihukum cambuk. Dihukum cambuk. Kapan Kaisar Chunliang dihukum cambuk? Kenapa aku tidak tahu soal ini? Hanya karena selir samping kemarin melampiaskan amarah dengan mengajar tata krama. Kaisar Chunliang sangat lapang dada, tidak mempermasalahkan aku, juga tidak ingin rumah tangga jadi kacau, sehingga membuat Baginda khawatir. Aku hanya dengar bahwa Chunliang pasti bisa menggunakan ilmu-ilmu gaib, maka aku... Ayao, jangan takut. Ada aku di sini. Pangeran Lin dan Nyonya adalah tukang pijat terkenal di ibu kota. Hamba memohon dia datang. Hanya ingin merawat tubuh sebentar. Siapa sangka malah membuat selir sisi salah paham. Itu adalah kesalahan hamba. Tapi perselingkuhan ini adalah dosa besar. Bahkan akan membuat pangeran malu. Hamba bagaimana berani? Mulai hari ini, Kaisar Chunliang mengangkat menjadi permaisuri Chanshu. Selir Lan diturunkan menjadi selir Lansu. Gaji dipotong 10 bulan. Yang mulia, jangan. Aku tidak berani disamakan dosanya dengan yang mulia. Dia berani menindas yang lemah, maka aku akan membuat kalian sejajar. Terima kasih yang mulia. Yang mulia. Ayao. Kamu sudah dirugikan. Apakah kamu puas dengan apa yang kulakukan hari ini, Yang Mulia? Hamba berterima kasih atas belas kasih Yang Mulia. Kalau begitu, bisakah kau beritahu aku, bagaimana sebenarnya kamu bisa mati lalu hidup kembali? Ayu adalah istriku. Aku takkan pernah menyerahkannya begitu saja. Kalau kamu tak mau, maka aku terpaksa membuatnya menjadi janda. Dengan begitu, dia akan secara otomatis menjadi milikku. Berhenti. Ayao. Kamu cepat pergi. Pangeran Qi, tolong lepaskan suamiku. Suamiku. Apa aku ini kalah dari tabib itu sampai kamu bela dia begitu? Sampai kamu melindunginya sedemikian rupa? Yang mulia, aku hanya wanita biasa. Tak pantas mendapat perhatianmu. Lagi pula aku sudah menikah dengan Song selama beberapa tahun. Hati kami saling terikat. Kuharap Yang Mulia mengabulkan. Aku bersedia. Ayao, Ayao. Hamba beruntung diselamatkan orang hebat. Sehingga bisa kembali ke sisi Yang Mulia. Kuharap Yang Mulia percaya bahwa hamba tidak ada niat buruk. Aku percaya padamu. Ayao, pulanglah dengan selamat. Aku harus memegang erat kasih sayang ini, mendaki posisi lebih tinggi, supaya bisa menandingi Yurong. Batuku dalam matamu. Daripada sibuk sedih mengenang masa lalu, lebih baik pikirkan bagaimana memastikan kasih sayang Yang Mulia tetap di tanganmu. Kenapa kamu tidak bilang? Kenapa ajari kaki tangan barumu? Datang kemari, HMPH.
Kapan aku bilang dia orangku? Aku malah lupa. Orang sejamuanmu yang berencana jahat membahayakan anakku. Mana mungkin membantu orang lain? Kamu cuma ingin menggantikan posisiku. Lagi pula menghilangkan permaisuri biasa tanpa status. Jauh lebih mudah daripada menghilangkan aku. Permaisuri, oh permaisuri. Pemikiranmu tetap penuh kebencian. Aku dengan murah hati beritahumu. Permaisuri Chen sulit dihadapi. HMPH. Adik, kamu itu harus lebih berhati-hati. Hahaha. Kembali ke istana. Kamu jangan berharap orang hina itu menggantikan aku. Kamu cuma mimpi. Hari ini kamu malah cukup sadar diri ya. Aku bisa sampai sejauh ini. Semua berkat bantuan Nyonya. Tidak berani melupakan budi baik. Hari ini aku sepenuhnya berkat bantuan Nyonya. Tidak berani melupakan budi baik. Benar-benar kaki tangan yang tahu berterima kasih. Aku suruh kamu urus Yan Ruolan. Tidak izinkan kamu merayu Ratu Agung. Meski aku mendapat perhatian, itu juga untuk melayani Nyonya. Mohon Nyonya maklum. Kalau begitu, beritahu aku bagaimana mengobati ketidaksuburan aku. Aku sejak kecil belajar akupuntur. Asal bisa terus-menerus menindik selama 2 minggu, masalah ketidaksuburan bisa hilang. Kamu memang tahu banyak sekali. Tapi aku tidak butuh anjing yang terlalu pintar seperti itu. Ingat, tanpa izin aku. Tidak boleh kamu jadi favorit. Ya. Kuku kamu. Kenapa sama persis dengan kuku kakakku? Ah, kakak. Jari-jari para wanita bangsawan itu merah merona dan bercahaya. Kenapa tanganmu seperti ini? Karena kakak khawatir kalau orang lain yang mengobati kamu pasti harus melakukannya sendiri. Tapi hal ini membuat jari kakak jadi kehilangan kilaunya. Kalau begitu nanti bagaimana? Asal wajahmu bisa pulih. Kakak melakukan ini semua tidak masalah. Sakit. Tahan sedikit. Sebentar lagi akan selesai. Katakan. Katakan aku sejak kecil belajar ilmu kedokteran. Selalu mencoba obat pada diri sendiri. Lama-kelamaan, kuku jadi seperti ini dengan sendirinya. Dunia ini ternyata ada hal yang sesempurna ini. Penyamarannya benar-benar diajarkan langsung oleh Tai Wei. Pikiranmu begitu tajam. Aku tidak berani menyembunyikannya. Benarkah? Aku lebih baik cari tabib untuk memeriksamu dengan baik. Aku bisa mengobati sendiri. Masalah kecil seperti ini, mana berani merepotkan Nyonya. HMPH. Memang begitu. Ini adalah obat untuk melancarkan peredaran darah dan menghilangkan memar. Jangan sampai Raja Besar melihat wajahmu. Ingat, layani dia dengan baik. Jangan sampai Yan Ruolan bikin keributan lagi. Aku sudah punya caranya. Ceritakan. HMPH. Caramu itu bagus juga. Memang anjing yang pintar. Kita pakai cara kamu itu. Ingat baik-baik. Aku janji akan memberimu kemegahan. Jangan sampai kamu mengecewakan harapanku. Terima kasih, Nyonya. Pergilah sekarang. Apakah Nyonya menemukan sesuatu? Suruh ayah memeriksa keluarga Yun dengan baik. Dan di mana jasad kakak tiri sulungku yang wajahnya sudah diganti? Dan di mana jasad kakak tiri sulungku yang wajahnya sudah diganti? Nyonya merasa curiga. Lebih baik salah bunuh daripada membiarkannya lolos. HMPH.
Untuk memastikan tidak ada celah, selain di Siyuan milikku, di seluruh kota ini tidak boleh ada lagi pil penyamar wajah. Nanti beberapa hari lagi, wajah ini akan sepenuhnya milikku sendiri. Nona sekarang sedang mendapat perhatian. Kenapa masih memanjakan sang Putri Wang? Kenapa tidak memberitahu Raja? Biarkan dia membela Anda. Putri Wang adalah ibu rumah tangga yang berkuasa. Di belakangnya ada seluruh kediaman Tai Wei yang mendukung. Walaupun Raja ingin bergerak melawannya, dia juga sulit bergerak dengan mudah. Lagi pula, jika Putri Wang tahu kesalahan apapun, lalu membalikkan keadaan, itu bisa berbalik merugikan. Kamu memang sengsara. Mengikuti aku bersabar di kediaman raja ini. Menjadi budak kecil, memang nasibnya begitu. Semua itu karena diselamatkan Nona. Sedikit menderita bukan masalah. Aku hanya kasihan pada Nona. Seandainya Tabib Song masih ada, Tabib Song sudah banyak membantu kita. Jangan repotkan dia lagi. Nona, wajahmu kenapa? Mungkin efek obatnya sudah habis. Tapi hari ini ada surat dari tabib. Katanya, Putri Wang membeli semua bahan pil penyamar wajah di seluruh kota. Putri Wang membeli semua bahan pil penyamar wajah di seluruh kota. Kita tidak ada hubungan. Kita cari cara lain. Urusan ini tidak buru-buru. Kamu dulu beri ini ke Nyonya Lan. Katakan ini membantu kesuburan. Yuyong. Trikmu memakai orang lain untuk membunuh, sepertinya bakal gagal. Raja, Nyonya Lan Sufei datang tapi tak ditemui. Raja. Kenapa berpakaian seperti ini? Kamu benar-benar makin tidak sopan saja. Raja. Aku tahu aku bersalah. Hari ini aku datang untuk menerima hukuman. Tuan, Anda memang luar biasa. Baru tadi Nyonya Lan Sufei berlutut minta audiensi dengan Raja. Tapi siapa sangka masuk dan tak keluar lagi. Resepnya sudah diserahkan. Ya. Tabib Sun yang sering memeriksa nadi Raja sudah membuat obat sesuai resep dan mengantar ke Nyonya Lan Sufei. Pasti sudah kena perangkap. Tabib Sun, ya. Dia sesama kampung budak ini. Kami tumbuh bersama sejak kecil. Pernah banyak mendapat kesulitan dari Nyonya Lan Sufei, tapi tetap setia sampai mati. Nona, aku percaya kamu dalam mengurus ini. Sekarang ikan sudah kena pancingan. Tinggal duduk menunggu jaring ditarik. Baiklah, hari ini kita juga cepat-cepat bereskan semuanya. Besok masih ada pertunjukan yang seru. Putri Lanshu benar-benar sudah sembuh tapi lupa sakitnya. Kamu juga tidak berguna. Sampai-sampai membiarkan raja dirampas. Kakak hati-hati berkata, pangeran dan putri bersatu harmoni seperti alat musik kin dan se. Meski dikatakan dirampas, itu tetap saja dirampas. Aku adalah selir dari putri. Malu, tidak pantas aku menerimanya. Kalau kamu bisa mempertahankan raja. Itu kemampuan kakak Lan. Memang sudah orang tua di keluarga Jin. Bukan seperti orang rendahan yang bisa dibandingkan. Memang begitu ya. Tidak bisa dibandingkan dengan Kaisar King Liang. Keluarga Jin juga sudah 2-3 tahun. Pada akhirnya, tetaplah Kaisar Liang yang kecil. Kamu berani memarahiku. Sesuai pangkat, Kaisar King Liang harus memanggilku dengan hormat. Kaisar King Liang harus memanggilku dengan hormat. Panggil aku Sufei yang mulia. Kemampuan Sufei Chanshu memang menonjol. Beberapa hari tidak bertemu, sudah berani menindas orangku. HMPH.
Manusia ada tingkatan-tingkatannya. Ayahku adalah pejabat pengawas kekaisaran. Sedangkan kamu, Chen Shufei. Apa latar belakangmu? Gubernur Sichuan. Keluarga ibumu rendah, meski sekali jadi favorit, tetap tidak bisa menghapus sifat miskin dan rendah hati dari dalam diri. HMPH, kalau Shufei Chanshu rendah, kamu yang sebagai permaisuri, apa bedanya? Kalian kan saudara perempuan. Jadi kurang-kurangilah omongan. Kakak putri memang jago jadi penengah. Tapi rumah pangeran memang jadi lebih tenang. Kalau saja punya 1-2 anak. Aduh. Maaf ya adik. Lupa kalau kakak sedang bermasalah dengan ketidaksuburan. Sekali-kali ngomong cepat. Kalau adik bilang begitu berarti sudah ada tanda-tanda hamil. Kemarin Raja memaksa aku melayani. Pagi-pagi juga memanggil tabib Sun untuk memeriksa nadi. Katanya aku memiliki energi dan darah yang penuh. Jadi mudah hamil. Mudah hamil. Benarkah, Raja sangat ingin punya anak? Sisa setengah bulan ini harus menginap setiap hari di rumah Mo Yun. Adik begitu dimanjakan, pasti sebentar lagi bisa langsung dapat anak perempuan. Tapi harus jaga badan baik-baik. Kakak putri lebih baik urus perutmu sendiri. Dendam membunuh anak takkan terlupakan sepanjang masa. Aku ingin lihat, saat aku hamil, bagaimana kamu bisa tidur nyenyak? Ah, kita kan saudara perempuan sendiri. Kenapa harus saling bermusuhan? Yang mulia, aku dengar baru-baru ini datang seorang ahli. Tidak hanya pandai merawat wajah, tapi juga menguasai seni menggambar wajah. Bagaimana kalau dipersilakan masuk ke kediaman untuk menunjukkan seni merawat wajah itu? Hanya penipu jalanan saja. Untuk apa dipanggil? Permaisuri Chanshu. Apakah kamu pernah mendengar tentang seni mengganti wajah? Saya belum pernah mendengarnya. Tapi jika bisa membantu Nyonya melepas lelah, meski hanya penipu jalanan, pasti ada sedikit gunanya juga. Kalau begitu, silakan masuk ke kediaman. Biarkan aku lihat apakah memang benar ada ilmunya. Tenang saja, nanti aku akan bisa menghadapinya. Nyonya memanggil permaisuri Chanshu. Tunggu sebentar. Ini apa? Ini adalah ramuan kesehatan yang setiap hari diberikan permaisuri kepada raja. Mengerti? Silakan pergi. Ada apa, Nyonya? Ramuan itu beracun. Ramuan itu diberikan permaisuri kepada raja. Jangan-jangan Kantor Jenderal Besar dengan sengaja ingin mengganti wajahku dengan Shen Yurong. Dia juga sangat ingin segera memiliki putra sah. Ternyata malah ingin membunuh raja dengan racun. Menguasai istana raja sendiri. Kalau bukan karena aku belajar farmakologi dengan Tuan Song, aku tidak akan bisa mencium aroma halus seperti itu. Tidak kusangka. Musuhku ternyata ingin membantu Tuan Song membalas dendam atas kematian istrinya. Budak ini akan segera mengirim surat burung merpati kepada tabib sakti. Tapi jangan diumbar dulu. Pikirkan apakah harus membiarkannya berjalan alami atau malah memperparah keadaan. Namun kita sudah menemukan titik lemah Shen Yurong. Ini mungkin akan menjadi senjata untuk menjatuhkannya. Rakyat kecil memberi salam hormat kepada para nyonya. Orang hebat ini sangat tahu sopan santun. Karena direkomendasikan oleh permaisuri Yingxiu, maka mari kita periksakan dulu dia. Baik. Ya. Nyonya memang belak-belakan. Tapi dari penampilan. Dari denyut nadi. Nyonya tampak segar dan merah merona, tapi kulitnya agak kusam. Jika setiap hari memakai ramuan yang terbuat dari Baizu, Baisao, Baifuling, Baizi, dan Baiji, ditambah dengan Bailian dan Baijiangken dalam hidangan obat, maka akan tampak segar kembali. Hebat,
Hanya dari denyut nadi sudah bisa tahu kulitku agak kuning kusam. Sungguh luar biasa. Nyonya terlalu memuji. Kalau kamu memang tahu cara merawat wajah, apakah bisa tahu jika orang lain pernah mengganti wajahnya? Tentu saja bisa. Kalau begitu cepat periksa wajahku, aku merasa wajah Permaisuri Chanshu terlalu sempurna, seperti tidak nyata. Cek apakah dia pernah mengganti wajah. Nyonya, ini semua hanya trik penipu jalanan untuk menarik perhatian saja. Tidak bisa dipercaya. Kalau tidak bisa dipercaya, kamu takut apa? Wajah Permaisuri Chanshu memang benar seperti yang dikatakan Permaisuri Wang. Dia benar-benar mengganti wajahnya. Jangan-jangan dia memang benar mengganti wajah. Makanya dia terlihat sangat mempesona. Kalau benar bisa tahu apakah aku sudah ganti wajah. Bukankah itu sama saja semua usaha sia-sia? Yang mulia. Wajah yang mulia. Benar seperti yang dikatakan Ratu Wang Fei, cantik bak Dewi Surga. Darah yang mulia, bahkan lebih hebat dipakai sebagai ramuan awet muda yang sangat ampuh. Mohon izinkan saya menjamin, Yang Mulia tidak pernah mengganti wajahnya. Jangan-jangan aku terlalu khawatir. Yang mulia, saya benar-benar baru pertama kali dengar tentang ilmu sulap ganti wajah seperti ini. Tapi kalau darah saya bisa jadi bahan obat yang bagus, saya bersedia menyumbangkan darah saya. Biar Yang Mulia tersenyum, dan aku akan membuatkan ramuan awet muda untuk Yang Mulia. Kalau begitu, mohon Ratu Chanshu ikut aku pergi menyiapkan segala sesuatunya. Memang anjing yang baik. Rela melakukan hal yang merusak tubuh seperti ini juga. Yang Mulia dan keluarganya berbeda sangat jauh. Tentu saja tidak bisa dibandingkan. Benar-benar kamu tidak takut kan? Lain kali ya, tolong beritahu dulu kepada Xiuning. Aku baru saja menghitung, efek obat penyamaranmu hampir habis. Akhir-akhir ini Ratu Wang Fei juga makin waspada. Aku sudah berjalan jauh melewati gunung dan sungai. Baru bisa menemukan bahan obat penyamaran ini. Tanganmu. Tanganmu. Tidak apa-apa. Terus gosok saja. Hutangku padamu, sepertinya seumur hidup ini takkan bisa ku kembalikan. Kalau begitu, biarlah jadi hutang saja. Berapa lama lagi Xiuning? Tidak lebih dari 1/4 jam. Kalau begitu kita cepat mulai saja. Jaga pintu, jangan sampai ada yang masuk, mengerti? Sebelumnya Wang Fei menyuruh aku memeriksa apakah kau sudah diganti orang. Dia memang sudah curiga. Seharusnya dia sudah curiga sejak lama. Dia sangat paranoid. Demi keamanan, lebih baik kita buat sandi rahasia saja. Kalau salah satu dari kita ada masalah, kita pakai sandi itu sebagai tanda. Untuk memberitahu satu sama lain, bagaimana? Itu berarti kita harus berhati-hati banget. Seperti saat kamu dan aku membalas dendam. Berhati-hati sekali. Baik. Tidak bisa, efek akupuntur ini terlalu lambat. Harus dibarengi dengan moksi busi, minimal 1 lilin dupa waktu pembakarannya. Tapi waktu segitu lama, Ratu Wang Fei pasti akan curiga. Kalau begitu tidak ada cara lain. Kalau tidak diobati sekarang, malam ini wajahmu pasti akan terkelupas. Saat itu baru benar-benar semua usaha sia-sia. Kalau begitu cuma bisa berharap Xiu bisa bertahan lebih lama. Nyonya, hamba sudah menyuruh orang mencari di kuburan massal. Yang Mulia Wang Fei. Tukang obat keliling bilang sudah membuatkan ramuan ajaib dengan khasiat luar biasa untuk Anda. Sekarang sedang dipersiapkan. Toko ditutup rapat saat persiapan. Jangan-jangan dia ada di dalam. Dasar pelayan rendahan.
Berani menghalangi Yang Mulia Wang Fei. Bau ini seperti minyak. Berani-beraninya menghalangi. Aku sendiri mau masuk dan lihat. Kenapa selir Chanshu dan Yuyi ada di sini? Pintu istana tertutup rapat. Aku sudah bilang, pelayan rendahan ini bukan orang baik. Aku yang pertama ingin menyaksikan drama ini. Perutku sakit sekali. Yang Mulia, apa yang terjadi? Yang Mulia Wang Fei. Perutku sangat sakit. Cepat antar selir Lanshu kembali ke istana. Aku mau masuk dan lihat selir Chanshu. Yang Mulia, kenapa semua orang sudah datang? Ada apa ini? Pintu toko tertutup rapat. Jarum perak tertancap di kepala. Lagi-lagi apa yang sedang terjadi? Yang Mulia, kenapa berkata seperti itu? Pintu tertutup rapat. Karena orang pintar ingin menyimpan rahasia ramuan ajaib. Jarum perak di kepala untuk sirkulasi udara dan transfusi darah. Menggunakan aroma. Yun Xiao. Kalau aku benar anak kandung raja, janin ini ada yang salah. Aku pasti akan membuatmu ikut mati. Antar Lanshu terbang kembali ke Mo Yun Tang. Cari Tabib Sun untuk memeriksanya dengan baik. Astaga, Tabib Sun. Aku benar-benar hamil. Yang Mulia sudah hamil lebih dari sebulan, tapi kondisi janin tidak stabil. Masih harus bed rest. Sepertinya anak sulung raja memang anakku. Kamu setuju, kan? Yang Mulia Wang Fei. Aku tunggu adikku melahirkan anak sulung itu. Tapi beberapa bulan ke depan harus tetap hati-hati. Tidak menutup kemungkinan ada masalah. Tidak usah khawatir, Wang Fei. Tidak usah khawatir, Wang Fei. Hanya kondisi janinnya yang belum stabil. Masih perlu istirahat total di tempat tidur. Sepertinya anak sulung raja memang anakku. Bukankah begitu? Nyonya Permaisuri. Kalau begitu aku akan menunggu adikmu melahirkan anak sulungnya. Tapi beberapa bulan ke depan harus tetap waspada. Tidak menutup kemungkinan ada masalah. Tidak perlu Nyonya Permaisuri repot-repot. Tidak perlu Nyonya Permaisuri repot-repot. Sayangku. Akhirnya ada kabar baik di kediaman raja. Kamu pahlawan. Selamat, Yang Mulia. Selir Lan Sufei sudah hamil 1 bulan. Nanti pasti bisa membawa lebih banyak tawa dan kebahagiaan ke kediaman kerajaan. Sampaikan perintah raja ini. Kembalikan posisi selir C. Kekasihku, setelah kamu melahirkan putra sulung, kekuasaan pengurus rumah tangga pasti akan menjadi milikmu. Hanya saja sayang sekali hari ini raja masih ada urusan penting. Tidak bisa menemanimu lama-lama. Kamu harus benar-benar istirahat dengan baik. Kenapa Ratu terlihat panik? Kamu belum ketemu Ratu. Hamba dengar. Dengar selir Chanshu berbicara dengan tabib keliling itu. Selir Chanshu bilang apa? Segera perbaiki wajahnya. Mungkin selir Chanshu sudah ganti wajah atau semacamnya. Yun Ziyuan akhirnya berhasil aku tangkap kelemahannya. Kali ini kau pasti akan mati tanpa ampun. Yang Mulia Permaisuri. Yang Mulia Permaisuri. Yan Ruolan sudah masuk perangkap. Tinggal tunggu perintah dari Anda. Begitu saya beri perintah. Penghasut Yan Ruolan pura-pura menjebaknya adalah kamu. Kapan aku terlibat? HMPH. Kapan aku terlibat? HMPH. Yuan Ziyuan. Jangan kira aku tidak tahu niat busukmu itu. Aku kasih tahu kamu, tidak ada tembok yang tidak bocor di dunia ini. Di kediaman ini juga tidak ada hal yang aku tidak tahu. Aku tidak ingin anaknya lahir,
kalau tidak bisa, maka hilang saja kamu bersama dia. Ini kakak tertuaku yang baik. Aku bisa membunuhmu sekali. Aku bisa membunuhmu 2 kali. Penggabungan wajahmu benar-benar hebat. Aku bahkan tidak bisa melihat celahnya. Wajahmu. Kupikir kamu akan terus berpura-pura. Namaku juga bukan sesuatu yang bisa langsung kamu panggil. Percaya atau tidak, aku bisa membunuhmu sekarang juga. HMPH. Membunuhku dulu tidak masalah. Aku adalah selir kesayangan raja. Kamu tidak berhak menyakitiku. Lagi pula, nyawaku ini sudah direbut dari maut. Mati ya mati, tak apa-apa. Tapi kamu mengganti wajahku, bahkan meracuni raja. Hanya dari 2 hal itu, aku bisa membuat seluruh kediaman Tawei menemanimu ke liang kubur. Seluruh kediaman Tawei menemanimu ke liang kubur. Hao Changxianku. Hebat sekali kamu. Itu semua karena ayah yang mengajari dengan baik. Oh. Penggantian wajah. Aku beri kamu kesempatan bertindak. Tapi kalau kamu tidak berguna, jangan salahkan aku kalau aku ambil nyawa kalian. Yang mulia, dia sudah menyusup ke dalam kediaman raja. Hamba khawatir dia nanti akan berbuat tidak baik padamu. Sebaiknya. Sekelompok orang kacau di kediaman raja ini. Semua mengira aku tak punya anak dan tak mendapat perhatian. Tapi ternyata memang benar aku tak punya anak dan tak mendapat perhatian. HMPH. Aku memang tidak mau bersaing untuk perhatian. Yang aku perebutkan bukanlah kasih sayang, tapi kekuasaan. Maksud Anda ingin mempertahankan dia. Bukan hanya mempertahankan dia, tapi juga memanfaatkan tangannya untuk menyingkirkan Yan Ruolan. Nanti dia akan ikut mati bersama Yan Ruolan. Nanti dia akan ikut mati bersama Yan Ruolan. Hahaha. Ah, kakak sulungku yang baik. Meskipun aku memang ada sesuatu yang bisa kau pegang sebagai senjata. Tapi aku juga punya sesuatu yang bisa kujadikan senjata terhadapmu. Hahaha. Pergi awasi selir samping. Ya. Anakku. Sangat baik, tidak merepotkan permaisuri. Permaisuri Chanshu punya kecantikan seperti itu. Semua berkat seni penggantian wajah. Aku bisa memberitahumu siapa yang mengganti wajahnya, supaya kau bisa menguasai senjatanya. Bagaimana cara menghadapi dia? Terserah padamu. Kau baik hati sekali. Jangan-jangan ini jebakan. Permaisuri Chanshu terlalu licik. Dia ingin menguasai seluruh kediaman raja. Meskipun aku setuju, kau setuju, dia jangan harap. Bukti akan segera dikirim. Percaya atau tidak terserah kau. Kalau dia mati, aku bisa mengancam permaisuri dengan itu. Hanya dengan kematiannya, rahasiaku akan tetap aman. Pertahankan anak itu. Kuasai kekuasaan rumah tangga. Jaga rahasia. Kuasai seluruh kediaman raja. Shen Yanhua harus mati. Permaisuri yang mulia. Kerjasama yang menyenangkan. Kenapa si Uning belum kembali juga? Sudah lama pergi. Yang mulia, ada kabar buruk. Kakak si Uning ditangkap selir samping dalam perjalanan pulang. Ditangkap? Apa? Kalau begitu kau cari raja. Aku akan menyelamatkan Mo Yuntang dulu. Kau hamba yang benar-benar setia. Aku belum tanya. Kau sudah bungkam sendiri.
Lebih baik mati daripada mengaku, ya. Xiao Ning, kenapa kau sebodoh itu? Aku tidak punya waktu untuk melihat kalian drama hubungan majikan dan pelayan di sini. Siapa? Ikat permaisuri Chanshu untukku. Aku akan mengajari orang yang berani menentang raja ini pelajaran. Yan Ruolan bilang kau menyamar dengan ganti wajah untuk masuk ke kediaman. Kenapa? Kalau tidak bilang, ya pukul aku sampai aku bilang. Yan Ruolan, berani kamu. Raja sudah datang. Paduka. Paduka. Raja. Raja, akhirnya kamu datang juga. Soal Putri Chun Sufei yang mencelakai orang itu, sampai membuat janin dalam perut saya terguncang. Jadi sebenarnya apa yang terjadi, sampai membuatmu bertindak sedemikian besar? Bahkan sampai menghukum Chun Sufei. Aku ingin melaporkan Chun Sufei yang menipu raja, mengganti wajah. Niatnya tidak baik. Mengganti wajah. Benarkah ada hal seperti itu? Kalau tidak mengganti wajah, dengan apa si wanita licik itu bisa merebut hati Paduka? Aku rasa ucapan permaisuri cadangan tidak salah. Yan Ruolan, ini masalah besar. Kamu menuduh Chun Sufei tapi harus ada buktinya. Apa maksudnya mengganti wajah? Kenapa harus mengganti wajah? Raja mungkin belum tahu, beberapa hari yang lalu, di ibu kota tersebar kabar ada ilmu rahasia mengganti wajah. Bisa menukar wajah dua orang, sehingga menjadi orang lain. Aku tanpa sengaja menemukan bukti Chun Sufei mengganti wajah. Khawatir Chun Sufei adalah mata-mata negara musuh, menyusup ke istana dan mencelakai raja. Makanya aku memakai hukuman rahasia. Paduka, aku tidak pernah mengganti wajah, apalagi berniat membunuh raja. Kalau begitu, apa ini? Katakan ini apa? Ini apa? Beberapa hari lalu, aku menyuruh Dayang mencari jepit rambut yang hilang tanpa sengaja. Mendengar percakapan rahasia Chun Sufei dan tabib keliling soal ganti wajah, aku menyuruh Dayang menguntit Xiuning. Tak disangka di tubuhnya ditemukan pil penyamar ini. Chun Sufei, bagaimana kamu menjelaskan ini? Chun Sufei. Kamu sebenarnya siapa? Pangeran. Aku berbicara dengan orang itu hanya untuk memberikan obat pada Nyonya Permaisuri saja. Aku juga tidak tahu kenapa obat itu tiba-tiba berubah jadi semacam pil penyamar wajah. Kamu bilang aku menuduhmu tanpa alasan. Orang ini adalah Dayang dari Paviliun Pixiang. Biarkan dia bicara. Aku lihat Chun Sufei sering minum pil. Bahkan menyuntik dirinya sendiri. Aku juga dengar dia menyuruh Xiuning mencari seorang Tuan Song. Untuk pil penyamar, kamu omong sembarangan dan Xiuning merasa bersalah. Baru saja ditemukan pil penyamar di tubuhnya. Dia malah menelan pil diam. Tidak mau bicara sepatah kata pun. HMPH. Ternyata begitu. Selir Chanshu. Berani sekali kamu. Berani-beraninya menipu aku. Selir Wensu. Berani sekali kamu. Berani-beraninya menipu aku. Mohon Yang Mulia berkenan menyimak. Obat itu hanya untuk memutihkan kulit wanita. Selir Cifu, bagaimana mungkin Anda langsung menuduh hamba begitu saja? Kamu benar-benar tidak akan menangis sebelum melihat peti mati. Bawa orang itu masuk. Lapor Yang Mulia, hamba mengikuti jejak dan menemukan petunjuk. Ternyata orang ini yang mengganti wajah Selir Chanshu, juga orang yang menyamar masuk ke istana hari itu untuk membuat ramuan kecantikan bagi permaisuri. Tabib keliling penghasil ramuan ajaib. Yang Mulia, hamba merasa Selir pangkat kedua sepertinya berkata tidak benar. Apa mungkin Selir Chanshu mengganti wajahnya?
Selir Chanshu bukan dari keluarga Yun. Kalau begitu, dia sebenarnya siapa? Siapapun dia, orang ini punya niat buruk. Tidak boleh membiarkanmu, kamu harus jujur pada aku. HMPH. Bicara yang jelas padaku. Kalau setengah kalimat pun bohong, aku pasti akan menyiksamu sampai mati rasa. Lapor Yang Mulia. Orang hina ini memang pernah mengganti wajah Selir Chanshu. Ah. Kau bilang apa? Bukti saksi dan barang bukti Selir Chanshu lengkap. Apalagi yang mau kamu katakan? Apa yang mau dikatakan? Yang Mulia. Hamba tidak pernah mengganti wajah. Tidak tahu kenapa hari ini Anda sengaja membuat jebakan ini. Apa sebenarnya maksudnya? Bajingan, berani-beraninya mencemarkan nama baik aku. Suruh dia bicara. Kalau dia pernah mengganti wajah Selir Chanshu, pasti dia tahu siapa Selir Chanshu sebelum wajahnya diganti. Sebenarnya siapa dia? Lapor Yang Mulia. Ketika hamba bertemu Selir Chanshu, wajahnya sudah diganti orang lain. Hamba tidak tahu siapa dia sebenarnya. Aku beri kamu satu kesempatan. Pikirkan baik-baik. Bagus sekali. Aku membiarkanmu hidup. Yang Mulia. Hamba berasal dari kalangan rendah. Seperti berjalan di atas es tipis. Selalu hati-hati pada Anda. Sama sekali tidak berani memberontak. Bagaimana kalau kita buat kode rahasia untuk kedepannya? Kalau ada masalah antara kita, pakai kode itu sebagai tanda untuk memberitahu satu sama lain. Bagaimana? Kalau begitu, kita seperti berjalan di atas es tipis. Seperti balas dendam kita berjalan di atas es tipis. Yang Mulia, sebelumnya hamba memang tidak tahu identitas Selir Chanshu. Mohon Anda memaklumi. Hamba berutang budi pada Anda. Sepertinya seumur hidup ini belum bisa lunas. Kalau begitu, ya sudah, biarkan saja. Yang Mulia, mohon Anda periksa dengan cermat. Saya ini tidak kenal sama sekali dengan orang ini. Dia pasti sengaja dibeli oleh Selir Samping. Dengan sengaja memfitnah saya. Dasar bajingan hina. Berani memfitnah saya. Yang Mulia, Anda harus menginterogasi orang ini dengan baik. Lihat apakah dia dipaksa dengan penyiksaan keras. Sengaja memfitnah. Lihat apakah dia dipaksa dengan penyiksaan keras. Sengaja memfitnah. Yang Mulia, urusan ini sangat serius. Saya rasa sebaiknya dulu sang nahkoda. Tidak perlu. Suruh dia bicara jujur saja. Aku akan membiarkanmu tetap hidup. Mohon Yang Mulia pertimbangkan dengan bijak. Selir Samping dipaksa mengaku. Tujuannya adalah agar aku hanya mengakui Selir murni, bahkan membakar semua barang rakyat biasa. Kamu. Aku ini rakyat biasa, tidak bisa ganti wajah, juga tidak pernah mengganti wajah siapapun. Kenapa harus menyamar masuk istana, hanya untuk cari sedikit uang? Tidak mau ikut campur dalam pertikaian ini. Meski harus mati. Aku juga akan menyeretmu mati bersama. Ah. Oh. Huh. Afei. Anakku. Cepat panggil tabib istana. Siap. Kalian. Aku akan membuat kalian membayar satu persatu. Tidak apa-apa. Aku hampir salah sangka padamu lagi. Tidak apa-apa. Paduka, lebih baik periksa dulu Selir Samping. Bagaimana kabar anak Yun Ruolan? Paduka, Selir Samping tidak sedang mengandung. Kamu bilang apa? Terima kasih Tabib Sun yang sudah percaya padaku, memberitahu lebih awal tentang gerak-gerikmu Yuntang. Aku dan Xiu Ning berasal dari kampung yang sama, jadi aku benar-benar membantu Selir dengan tulus.
juga tahu Selir pasti akan menjadi sosok luar biasa di masa depan. Terima kasih. Tidak tahu sampai kapan Selir Samping bisa mempertahankan kehamilan palsunya. Paling lama 3 bulan. Setelah itu kehamilan palsu tidak bisa dilacak lagi. Selir harus segera bertindak. 3 bulan cukup. Putri sekarang terburu-buru memanfaatkan tangan Selir Samping untuk menyingkirkanku. Segera rahasia kehamilan palsu Yan Ruolan tidak bisa disembunyikan lagi. Berarti tolong urus tabibnya. Omong kosong. Aku mana mungkin tidak mengandung. Aku lihat Yan Ruolan juga bukan wanita yang baik. Aku selama beberapa bulan ini sering mual-mual. Mana mungkin aku tidak mengandung. Dalam beberapa bulan ini aku berkeringat darah berkali-kali. Bagaimana mungkin aku tidak hamil? Ada gejala berkeringat darah. Itu karena Nyonya memakai obat kehamilan palsu. Kamu duluan saja. Yan Ruolan. Berani sekali kamu. Pura-pura hamil untuk rebut perhatian, bahkan memfitnah Meng Sufei dengan mengganti wajah. Kali ini aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Itu kamu. Semua ini karena kamu. Kalian semua ingin mencelakakanku. Tidak ada yang mau aku punya anak. Kalian semua tidak suka aku tetap jadi favorit, hahaha. Orang, bawa dia turun ke sini. Dihukum cambuk 30 kali lagi. Mulai hari ini tidak boleh keluar setapak pun. Jangan, Yang Mulia. Hamba tidak bersalah. Yun Xiao, kamu tidak akan mati dengan baik. Yang Mulia. Selain itu, Pangeran dan Permaisuri membuat keributan besar di kediaman. Kamu tidak bisa lepas dari hukuman. Yang Mulia, hamba tahu bersalah. Tolong beri hamba kesempatan menebus dosa. Tidak ada kesempatan kedua. Kalian duluan saja. Aku dan Meng Sufei ada yang ingin dibicarakan. Aku dan Meng Sufei ada yang ingin dibicarakan. Ini Permaisuri. Yan Huan lagi-lagi selamat dari maut. Strategi hidup dan mati yang kamu buat sangat sulit dipecahkan. Aku cuma beruntung saja. Lain kali tidak akan seberuntung ini. Kalau begitu bunuh aku langsung saja. Atau tunggu saja. Aku akan menginjakmu perlahan-lahan. Membongkar kejahatanmu dan kediaman Tai Wei ke seluruh negeri. Meski kamu punya bukti kejahatan terhadapku, tapi kamu tak punya kekuasaan dan latar belakang. Bagaimana bisa melawan aku? Aku memang tidak punya, tapi ada orang yang punya. Tenang saja, kamu tunggu di luar saja. Aku tahu batasanku. Aku akan membunuhmu. Kamu kira dengan membunuhku bisa kembali seperti dulu? Kalau berani sentuh aku lagi, aku akan buat seluruh keluargamu ikut mati bersamamu. Seluruh keluargamu ikut mati bersamamu. Kenapa kamu sakiti aku? Kapan aku pernah sakiti kamu? Semua ini kamu sendiri yang bikin masalah. Sekarang, kamu sudah jadi pecundangku. Sisa hidupmu takkan pernah bangkit lagi. Tak kusangka Yan Ruolan yang selalu bersinar. Akhirnya kalah di tanganmu. Permaisuri sekunder. Aku akan beritahu kamu satu rahasia lagi. Wajah ini sebenarnya pernah diganti. Hahaha.
Haha. Haha. Banyak kejahatan pasti akan membawa kehancuran pada dirinya sendiri. Hahaha. Yan Huan, putriku yang baik, kakak tertua, aku sudah menunggumu lama. Sudah lama sekali. Tuduhan membunuh bangsawan wanita. Aku ingin lihat bagaimana kamu menghadang selir samping bunuh diri. Apa urusanku dengan ini? HMPH, tidak heran kau kakak tertuaku. Masih tetap cerdik seperti dulu. Sayang sekali. Kali ini kamu tetap tidak bisa mengalahkanku. Wajahku, kamu pakai dengan nyaman, ya. Ternyata kamu memang balas dendam karena wajah ini. Sayang aku yang sebenarnya adalah permaisuri. Meski kamu semakin disayang, kamu hanya semut kecil yang bisa aku remuk sesuka hati. Aku melihat sendiri kamu membunuh Yan Ruolan. Membunuh bangsawan wanita. Kamu tidak sanggup menanggungnya, bukan? Lalu kamu mau bagaimana? Jangan coba-coba main licik di depan aku. Kamu belum pantas. Kamu sudah membuatku seperti ini. Membuatku merasa seperti di neraka setiap hari. Bukankah kamu seharusnya minta maaf dulu padaku? Hidupmu seperti neraka. Itu karena aku. Jangan bercanda. Sejak kamu lahir sebagai anak angkat, hidupmu sudah berada di neraka. Malah kamu harus berterima kasih padaku. Aku yang membuatmu jadi selir biasa Pangeran Qi. Memberimu dorongan untuk terus naik. Aku tidak seharusnya minta maaf padamu. Justru kamu harus berterima kasih padaku. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih karena sudah membunuh ibu kandungku. Terima kasih karena membuatku menganggap pencuri sebagai ayah. Membuang mayat di padang belantara. Kamu berani memukul aku. Apa yang aku tak berani lakukan. Sekarang statusmu sebagai permaisuri hanya hasil curian dari aku. Orang kesini. Tangkap dia untuk aku. Baik. Aku sudah hamil. Raja juga sudah mengetahuinya sejak lama. Kalau Raja Ru melihat aku mati 2 kali dalam satu tubuh, apakah posisimu sebagai permaisuri masih bisa bertahan? Tentang kejadian malam ini, kalau kamu berani membocorkan sepatah kata pun, aku akan beritahu Raja. Bagaimana kamu menyakitinya? Sen Yanhua. Aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Bagaimana? Laporkan ke Raja, selir Chanshu sudah hamil 3 bulan. Ini adalah anak sulung Wang Fu. Pastikan lahir dengan selamat. Dengan perlindungan yang mulia, anak dalam kandunganku pasti akan tumbuh sehat. Sampaikan perintahku. Selir murni hanya sebagai selir sampingan. Bantu Nyonya Permaisuri mengurus urusan harem bersama-sama. Bantu Nyonya Permaisuri mengurus urusan harem bersama-sama. Kehamilan selir sampingan diserahkan pada Nyonya Permaisuri untuk dikelola. Jika ada sedikit saja kesalahan, aku akan bertanggung jawab padamu. Ya. Semua bangunlah. Yang mulia, aku lihat akhir-akhir ini kondisi Anda kurang baik. Mending biarkan Tabib Sun memeriksa denyut nadi Anda. Ada apa? Mari. Tubuh yang mulia sehat, hanya agak kurang tenaga. Cukup banyak istirahat dan makan suplemen. Tenang saja, Nyonya Permaisuri sudah secara khusus mencari ramuan kesehatan untuk yang mulia. Resepnya sudah ada, minumnya sangat efektif. Tapi yang mulia, obat selalu ada efek sampingnya. Selir, kamu sebaiknya jangan main-main dengan obat. Resep untuk yang mulia sudah diperiksa tabib, tidak ada masalah. Tenang saja, sudah sembuh, silakan pergi. Hari ini aku akan menginap di Pavilion Yang.
Obat ajaib dari barat yang dicari ayah selama puluhan tahun. Bukan tabib biasa yang bisa mendeteksi. Tunggu sampai anak lahir. Aku akan pergi ke ibu dan anak. Saat itu aku pastikan kamu mati dalam penyesalan. Aku pamit. Yuyong. Waktu kematianmu sudah dekat. Tabib Sun. Kamu sudah lama merawat kesehatan selir sampingan. Bagaimana kondisinya? Semuanya baik-baik saja. Selir hanya agak lemah tubuhnya. Tapi aku selalu merawatnya dengan seksama. Asal tidak kaget, pasti akan melahirkan anak sulung dengan selamat. Aku tahu kamu adalah orang yang hanya setia pada selir murni. HMPH. Aku tahu kamu adalah orang yang hanya setia pada selir murni. HMPH. Aku tidak sampai tega menyakiti seorang tabib istana. Raja memerintahkan aku untuk merawat tubuh selir murni dengan baik. Tentu saja aku tak berani berbuat sembarangan. Tapi jika selir murni sampai kaget, bisa-bisa bayi dalam kandungannya ikut terpengaruh. Selir murni punya kondisi tubuh yang bagus. Kalau sampai kaget, takutnya jadi gelisah dan banyak mimpi buruk. Bisa mengganggu kesadaran. Tapi pasti tidak sampai keguguran. Kalau begitu kamu harus benar-benar menjaga bayi dalam kandungan selir murni. Jangan sampai terjadi masalah apapun. Hamba mengerti, mengerti. Turunlah. Kaget. Yang aku inginkan justru tubuh ibunya jadi lemah, sampai sulit melahirkan dan meninggal. Saat itu, aku bisa dengan sah dan benar membesarkan pangeran di bawah lindunganku. Hanya dengan begitu dia bisa mewarisi tahta. Selir murni, aku sekarang tak bisa berbuat apa-apa padamu. Tapi saat kamu melahirkan, saat itu adalah waktu terbaikku untuk merebut tahta. Itu adalah waktu terbaik. Waktu terbaik. King. Selir murni pernah melewati tempat pemakaman liar, seperti orang yang sudah melewati gerbang kematian. Tentu dia sangat takut dengan hal-hal yang asing. Nyonya ingin menggunakan cerita hantu dan roh untuk mencegah selir murni kaget. Setelah melahirkan anaknya, dengan wajar menyatakan di luar bahwa selir murni meninggal karena sulit melahirkan. Sedangkan Linger, Yan Ruolan gantung diri di depannya. Biarkan saja Yan Ruolan masuk ke dalam mimpinya. Nyonya akhir-akhir ini sering terbangun tengah malam. Apakah obat sebelumnya meninggalkan penyakit yang tersembunyi? Besok panggil Tabib Sun untuk memeriksa. Tabib Sun akhir-akhir ini sering ragu-ragu. Besok aku pasti akan bertanya dengan baik. Yun Ziao hahaha. Aku datang untuk menagih nyawa. Ahahaha. Di mana pelayan istana yang selalu mendampingi selir murni, Si Uning. Bibi Si Uning ketakutan, tidak bisa bertugas. Aku dengar dari pelayan, bayangan hantu itu sangat mirip Yan Ruolan. Apa mungkin Yan Ruolan datang untuk menagih nyawa? Apakah benar Yan Ruolan datang untuk menagih nyawa? Mana ada hantu di dunia ini? Itu cuma omong kosong. Nyonya Sufei, jangan bikin diri sendiri ketakutan. Kaisar Qingliang dulu sangat dekat dengan Yan Ruolan. Lihat Yan Ruolan. Dia datang menjengukmu. Aku cuma bercanda. Lihat adikmu jadi takut. Kurangi omonganmu. Jangan sampai membuat bayi dalam kandungan selir murni takut. Tabib Sun bilang kamu tubuhnya lemah, makanya jadi gelisah dan banyak mimpi buruk. Malam ini harus istirahat dengan baik. Yang Mulia Permaisuri.
Sekarang sudah sekitar 6 bulan, kan? Bagaimana keadaan bayinya? Hamba tidak ada masalah besar. Namun tadi malam sepertinya kaget. Bayinya bergerak sedikit, mungkin juga karena takut. Dengarkan, Qin, ingat baik-baik. Bunga salju yang dikirim dari negeri asing harus dipakai segera oleh permaisuri murni sebagai suplemen. Harus diminum terus-menerus. Harus sangat menjaga bayi ini. Terima kasih atas perhatian Yang Mulia. Yang Mulia Permaisuri benar-benar baik hati kepada permaisuri murni. Di istana, siapa yang beruntung mendapat kehormatan seperti ini? Yang Mulia Permaisuri. Roh Yan Ruolan berkeliaran liar. Kita lihat apakah perlu mengadakan ritual pemanggilan. Bodoh. Kamu ingin seluruh rakyat di dunia ini tahu tentang kekacauan di kediaman kerajaan. Ini masalah pikiranmu sendiri. Selama kamu istirahat dengan baik, pasti kamu tidak akan melihat hantu atau dewa apapun. Jangan juga berpikir untuk menemui raja. Hari ini di barat laut ada perang. Raja pasti sedang mendapatkan kabar bahagia. Permaisuri murni sekarang sedang mengandung. Bagaimana mungkin Yang Mulia Permaisuri tidak memberitahu raja ini? Apa bedanya ini dengan tahanan rumah? Kapan aku butuh kamu untuk mengatur urusanku? Hamba. Tubuh tidak enak. Ingin beristirahat. Silakan. Jadilah lebih pintar. Jangan bicara hal yang tidak perlu. Jangan juga cari tuanku. Kalau tidak, aku tidak keberatan kita mati bersama. Yang Mulia, Tante Siuning, setelah kejadian ini, Tabib Sun bilang ada titik akupuntur yang kendur. Dia bahkan bisa bicara sekarang. Iya. Yang Mulia, Anda tidak bisa terus diam saja menunggu mati. Kalau tidak, saat persalinan nanti, itu akan jadi hari kematian Anda. Kalau tidak, saat persalinan nanti, itu akan jadi hari kematian Anda. Aku akan cari cara minta tolong pada raja. Dia pasti punya cara, tak perlu khawatir. Tapi raja sekarang juga sedang dalam bahaya. Aku akan cari cara sendiri dulu. Tapi Yang Mulia, Anda masih punya anak. Kalau tidak cari jalan keluar, nanti pasti akan ketakutan karena roh itu. Aku takut apa? Saat hidup saja aku bisa kalahkan dia. Apalagi saat sudah jadi hantu. Pura-pura sakit cuma trik menipu permaisuri. Hanya dia yang terlalu meremehkan, sehingga menunjukkan celah. Dikurung lebih cocok buatku. Kalau tidak, aku harus setiap hari memberi hormat padanya. Setiap hari pura-pura di depannya. Justru itu yang benar-benar melelahkan. Memang melelahkan. Dr. Sun harus pura-pura sopan dengannya setiap hari. Semua itu memang tugas para pelayan. Lalu, apa yang harus dilakukan selanjutnya? Terus berpura-pura sakit, biar Putri Wang mengira rencana besar akan berhasil. Akhir-akhir ini sibuk urusan negara, tak sempat mengurusi kediaman Wang. Bagaimana keadaan Xiao sekarang? Bagaimana keadaan Yao sekarang? Putri Chen sedang hamil tua akhir-akhir ini. Wajar saja jadi lebih banyak tidur. Tapi itu tak masalah. Baguslah, jika Yao berhasil melahirkan putra kerajaan. Permaisuri juga berperan. Nanti aku pasti akan memberikan hadiah sesuai jasanya. Semua itu memang tugas hamba. Raja tenang saja. Hamba pasti akan menjaga putra sulung raja dengan baik. Jarang sekali hari ini ada waktu luang. Aku akan pergi melihat Putri Chen. Raja, Dr. Sun baru-baru ini memberikan aroma penenang untuk Putri Chen. Raja sebaiknya tidak usah pergi. Putri Chen jarang sekali bisa tidur nyenyak. Jarang sekali bisa tidur nyenyak. Karena sudah hamil tua. Wajar jika merasa tidak nyaman. Raja jangan khawatir. Hamba akan menjaga dia dengan baik. Sudahlah. Aku akan bermalam di sini malam ini. Dengarkan musik dan bawa sup kesehatan raja.
Pastikan dosisnya ditambah saat Putri Chen melahirkan. Buat Raja tetap lemah di tempat tidur sakit. Baik. Bagaimana keadaan Putri Chen di sana? Jiwa Yan Ruolan membuat Putri Chen gelisah tak tenang. Terkejut siang malam. Mentalnya sudah hampir habis. Tapi tiap hari makan suplemen yang Putri Permaisuri berikan. Anak dalam kandungan justru sangat sehat. Awasi Putri Chen di sana. Jika ada tanda-tanda apapun, segera laporkan ke dukun bayi di kediaman Tawe. Pastikan ibu dan anak selamat. Baik. Dokter Sun ini terlalu kuat memberikan obat. Wajahmu sampai sekarang pucat sekali. Tidak apa-apa. Hanya kelihatan lemah saja. Jika tidak tega, akhir kita justru akan jauh lebih tragis. Jika Yurong tahu, dia menunggu dengan putus asa tapi tak bisa melihat anaknya, hanya menunggu ajalnya sendiri. Entah apakah dia akan menyesal atas perbuatan jahat yang pernah dilakukan. Hamba akan ambilkan beberapa manisan untuk Anda, untuk meredakan rasa tidak nyaman. Baik, tidak ada perintah dari Putri Wang. Dilarang meninggalkan tempat seenaknya. Putri Chen sedang mengandung putra sulung Pangeran Qi. Kami hanya menerima perintah dari Putri Wang saja. Sudahlah, ayo kembali saja. Ini benar-benar keterlaluan. Raja Permaisuri ini malah bisa mengerahkan pasukan pengawal istana. Ini jelas-jelas mengekangmu. Tidak apa-apa. Hanya setengah bulan lagi sampai waktu persalinan. Yuyong memang sudah tidak sabar ingin membunuhku. Akan bertindak sekarang. Kalau begitu, aku akan membantu dia. Ratu Permaisuri murni sudah memulai aksinya. Apakah bidan sudah sampai? Apakah bidan sudah sampai? Sejak dosis obat ditambah, orangnya makin tidak sadar. Tidak masalah. Setelah anak lahir, saatnya ganti Raja Udara juga. HMPH. Bidan dari kediaman Tawei sudah sampai ke paviliun Puxiang. Setelah Ratu Permaisuri murni melahirkan, segera pergi ke ibu dan anak. Sejak dulu kebanyakan pria itu tak setia. Kalau bukan karena dia takut sama kediaman Tawei, tak berani membiarkanku hamil, tidak akan sampai sejauh ini. Pergi ke paviliun Puxiang. Bagaimana kabar Ratu Permaisuri murni? Posisi janin Permaisuri tidak tepat. Bidan masih di dalam. Hamba datang terlambat. Mohon maaf, Permaisuri. Pergi periksa nadi Permaisuri Chuns. Lihat bagaimana keadaannya. Ya. Permaisuri. Permaisuri Chuns tampaknya tidak ada masalah serius. Cepat beritahu ayah, persiapkan pasukan. Malam ini bawa anak merebut tahta dengan sah dan benar. Ya. Bagaimana keadaannya? Laporan untuk Permaisuri. Posisi janin sudah benar. Hanya butuh waktu secangkir teh, maka bisa melahirkan dengan lancar. Cepat pergi ambil hadiah. Terima kasih, Permaisuri. Yan Huan, kakak tersayangku. Berkat wajahmu aku mendapat gelar Putri Wang. Sekarang aku juga bisa meminjam anakmu. Mendapatkan kekuasaan dan status tertinggi. Tapi kamu akhirnya cuma layak jadi batu pijakan aku. Permaisuri. Tidak bagus. Di luar kediaman Pangeran Qi penjagaan sangat ketat. Surat kita tidak bisa dikirim keluar. Tidak mungkin. Ayah sudah susah payah membangun selama 20 tahun. Sudah menyiapkan jalan yang aman. Bagaimana mungkin surat tidak bisa dikirim keluar? Seorang wanita yang lemah tak berdaya, malah menghancurkan rencanaku. Di luar penuh dengan penjaga Jinwu.
Itu kan tentara istana kerajaan di sekitar sini. Apa mungkin Kaisar sudah tahu aku berencana membunuh Pangeran Qi? Hei! Selama anak itu ada di tanganku, Kaisar juga tidak akan berani berbuat apa-apa padaku, Shen Yuru. Kamu masih saja keras kepala seperti dulu. Kenapa kamu masih hidup? Masih hidup. Aku diberi izin pergi meninggalkan ibu demi anak, tapi aku tidak diizinkan menggunakan rencana untuk membingungkan mereka, memutarbalikkan keadaan. Ternyata semua ini ulahmu di belakang layar. HMPH. Selama aku punya anak ini, aku ingin tahu kamu berani apa padaku. Ngapain bengong? Pergi rebut anak itu. Kamu berani, Permaisuri Wang. Yan Ruolan. Kenapa kamu juga masih hidup? Aku akan lawan kamu sampai akhir. Kalau kamu benar-benar membunuh aku, tidak akan bisa diperbaiki lagi. Kamu yang membuat aku terjatuh ke lumpur, kehilangan kasih sayang. Dendam ini untukmu. Kamu yang membunuh Song Lang. Aku cuma membalas dengan cara yang sama. Musuh sebenarnya adalah Shen Yurong. Dialah yang memberimu bunga merah itu, yang membuatmu kehilangan anak pertamamu, sang putri mahkota. Anakku. Kecil sekali. Dalam pelukan. Begitu saja kehilangan nafas. Jelas-jelas Shen Yurong yang memberitahuku petunjuk yang meragukan itu. Kenapa kamu tidak membunuh dia saja? Kenapa kamu tidak membunuh dia saja? Selir samping. Dendam antara kamu dan aku. Lebih baik kita sudahi saja. Shen Yurong menyuruhku mengambil nyawamu. Tapi aku sebenarnya tidak ingin menyakitimu. Xiu Ning. Pakailah pakaian ini. Akan ada yang menggantikan wajahmu, mengantarmu keluar dari kediaman. Tentu saja. Aku juga punya satu syarat. Aku mau kekuatan di belakangmu. Setelah aku mengalahkan sang putri mahkota, baru kita selesaikan dendam antara kamu dan aku ini bagaimana? Ternyata semua ini sudah kalian rencanakan sejak awal. Tentu saja. Aku sudah tahu sejak lama. Kamu pasti akan mengancamku dengan masalah anak. Jadi aku pura-pura lemah. Berpura-pura terjerat dalam jebakanmu. Perlahan membuatmu lengah. Lalu akhirnya menghancurkanmu tanpa ampun. Pengawal Jinwu sudah mengepung tempat ini. Ayah Yan Rulan, pengawas Yan, juga sudah melapor ke raja. Tunggu sampai fajar. Semua ini akan berakhir. Aku seharusnya mengakhiri semuanya sejak dulu. Saat aku menemukanmu, aku seharusnya membunuhmu, tapi terlambat. Semuanya sudah terlambat. Kamu terlalu pintar sendiri, menjerat dirimu sendiri, menghancurkan semuanya. Kamu melakukan semua kejahatan ini. Tidakkah takut raja tahu? Sampai kamu kehilangan semua yang kamu punya sekarang. Raja. Bukankah baru saja kamu bunuh dengan tanganmu sendiri? Hati sejahat ular dan kalajengking. Sama sekali tidak peduli perasaan suami istri. Malah kamu sendiri yang memberi racun itu. Kenapa? Kamu lupa? Aduh, ibuku. Bagaimana kamu membunuhnya? Kamu lupa? Wajahku. Kamu benar-benar mengupas wajahku dan menggantinya dengan milikmu. Kamu juga lupa. Jadi begitu.
Kalau begitu aku kembalikan sekarang juga. Shen Yanhua, tunggu dulu. Kalau kamu mati sekarang, apa kamu tidak ingin mengurus jenazah orang-orang di Tai Baifu? Apa kamu ingin mengurus jenazah orang-orang di Tai Baifu? Mau lihat kejutan yang sudah aku siapkan untukmu? Lapor, Putri Wang. Panglima Fu berkhianat terhadap keluarga kerajaan. Sudah dibawa oleh Tuan Yan bersama pasukan untuk penggerebekan. Seluruh keluarga lebih dari 100 orang. Tak satu pun yang selamat. Zhang Jie. Hatimu memang kejam sekali. Kejam. Kamu pakai wajahku membuat semua kejahatan tanpa sisa nurani. Aku tak sekejam kamu. Tapi semua ini sebenarnya memang milikku. Hanya karena tanda lahir di wajahku, aku hanya bisa terkurung di halaman belakang. Kamu pakai identitasku untuk menikmati kemewahan. Itu utangmu padaku. Kamu tahu itu. Dari kecil sampai besar, asal kamu mau. Asal kamu mau, aku akan berikan semuanya padamu. Meski dengan wajahku ini, aku pasti akan memberikannya padamu. Lagi pula, kamu adalah adik perempuanku yang paling aku sayangi. Tapi kamu tak seharusnya bertarung, merebut dan menjebak nyawa-nyawa tak berdosa. Menjebak nyawa-nyawa tak berdosa. Kamu menyembunyikan semuanya dariku. Bagaimana aku harus menanggung persaudaraan kita selama 10 tahun ini? Kalau begitu, mau bunuh mau potong. Silakan sesuka hatimu. Kenapa kamu bisa berubah seperti ini? Adik perempuanku yang baik. Aku bagaimana bisa tega membunuhmu? Ah. Kaisar King Liang. Apa yang mau kau lakukan padaku, Yang Mulia? Aku seperti selir lain. Karena satu mangkuk bunga merah, kehilangan kandungan. Tapi bayiku bahkan belum cukup bulan. Ah. Lapor, Putri Chen. Shen Yurong sudah meninggal karena sesak napas. Tahu. Pergi sekarang, tapi jangan terburu-buru. Kuburkan dia dengan layak. Kamu akhirnya sadar juga. Waktu tidak cukup. Cepat ikut aku pergi. Hutangku padamu. Mungkin seumur hidup ini takkan pernah lunas. Kalau begitu, biarlah tetap berhutang. Sudahlah. Janji setia masih ada. Tapi surat cinta sulit untuk disampaikan. Kamu terkubur di bawah tanah. Tulang terkikis tanah. Sedang aku mengirimkan salju penuh kepala di dunia ini.